Sarwo dan Subali adalah dua orang sahabat yang berteman sejak keduanya masih kecil. Setelah lulus sekolah menengah pertama, keduanya pun lalu bekerja di sebuah tempat pelelangan ikan yang berada di sekitaran pantai selatan Jogja. Sudah banyak pengalaman yang mereka dapat di lautan lepas. Dengan hanya bermodalkan insting dan arah matahari, Sarwo, Subali, dan juga para nelayan di daerah tersebut melakukan pencarian ikan dengan cara memasang jaring atau memancing ikan tertentu di tengah lautan. Selain ikan, mereka pun juga mencari lobster yang memiliki nilai jual tinggi untuk setiap ekornya. Sarwo dan Subali yang bekerja di perahu milik Pak Sutar kini mulai dipercaya untuk mengoperasikan perahu serta alat-alat nelayan lain milik Pak Sutar. Walaupun baru 2 tahun berprofesi sebagai nelayan di pantai tersebut, Sarwo dan Subali sudah mulai memiliki nama dalam dunia nelayan. Hasil tangkapan ikan dari kedua sahabat tersebut selalu saja melimpah dan selalu saja menjadi yang terbanyak di antara beberapa anak buah Pak Sutar. Dan atas karena prestasinya itulah, Sarwo dan Subali pun dipercaya untuk menggunakan perahu yang tentu saja dibelikan oleh Pak Sutar untuk Sarwo dan Subali. Sebelum Sarwo dan Subali memegang perahu dan juga alat nelayan sendiri, keduanya ditemani oleh seorang nelayan yang berpengalaman yang sudah menghabiskan waktu hampir 15 tahun lebih di lautan serta juga pantai tempat pelelangan itu berada. Hingga pada suatu hari, nelayan senior yang bernama Mas Toyo itu pun mengundurkan diri dan memilih untuk bertani mengurus ladangnya. Karena Mas Toyo pensiun, maka perahu yang digunakannya pun kini menjadi pegangan Sarwo dan Subali. Menurut cerita dari Subali, awal mula mereka bisa mendapat tangkapan ikan yang banyak adalah ketika keduanya memasang jaring di lautan lepas sekitar pukul 3 pagi. Kedua sahabat yang berangkat dari pantai pukul 2 pagi itu pun sama-sama memiliki insting yang baik dalam mencari waktu yang tepat untuk memasang jaring ikan. Ketika sudah selesai memasang jaring ikan, Sarwo dan Subali pun merasa sedang dihampiri oleh seekor ikan besar dalam perjalanannya kembali ke pantai. Karena terasa jika ikan besar tersebut terus saja membentur-benturkan tubuhnya ke arah lambung perahu, maka Subali pun kala itu berinisiatif untuk mematikan mesin perahu mereka. Sarwo dan Subali pun cukup lama berada di tengah lautan dan berharap ikan besar tersebut segera pergi. Ketika dirasa keadaan sudah mulai aman dan lautan pun kembali tenang, Subali kembali menyalakan mesin perahunya. Tapi baru beberapa meter mereka kembali menjalankan perahunya, ikan besar tersebut kembali membentur-benturkan bagian tubuhnya ke arah lambung kapal. Karena mulai merasa sangat kesal, Sarwo pun kala itu berujar kepada sosok ikan besar yang ada di dalam laut lepas tersebut. "Kalau berani keluar, jangan hanya ganggu dari dalam air," ujar Sarwo yang berteriak lantang di lautan luas tersebut. Teriakan Sarwo itu pun langsung mendapat respon dari makhluk besar yang menghuni lautan luas itu. Secara perlahan, seekor ikan paus raksasa muncul di hadapan Sarwo dan Subali. Kedua sahabat itu pun lalu langsung mematikan mesin perahunya kembali dan mereka pun kini sudah pasrah dengan hidupnya karena baru pertama kali ini mereka melihat seekor ikan yang besarnya melebihi sebuah gedung besar. Mata dari sosok ikan tersebut sangatlah besar dan membuat nyali keduanya hilang seketika. Mata yang sangat besar dan lebar itu terus saja menatap tajam ke arah dua manusia yang baginya berukuran sangat kecil. Di tengah keheningan malam dan juga lautan yang tenang, Sarwo pun kembali berujar kepada ikan besar yang kala itu masih diam tak bergeming. "Ngapunten, Mbah, saya salah. Maafkan atas kelancangan saya, Mbah," ujar Sarwo sambil terus menatap ikan raksasa itu. Akan tetapi, hal di luar nalar pun tiba-tiba muncul di hadapan Sarwo. Kini, Sarwo melihat mulut ikan raksasa itu terbuka lebar dan mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Dari dalam mulut ikan raksasa tersebut muncul 7 sosok perempuan yang mengenakan pakaian serba hijau.
Salah satu dari sosok perempuan itu pun melambai-lambaikan tangannya ke arah Sarwo hingga membuat Sarwo tertegun. Tapi menurut pandangan mata Subali, ikan tersebut tidak pernah mengeluarkan cahaya apapun, bahkan ikan tersebut malah terlihat makin menyeramkan. Tapi yang membuat Subali bingung saat itu adalah Sarwo terlihat diam dengan tenang tanpa rasa takut lagi. Sekilas Sarwo pun terlihat tersenyum ke arah ikan raksasa tersebut. Setelah beberapa saat, dengan perlahan, ikan raksasa itu pun lalu masuk kembali ke dalam lautan tanpa menimbulkan gelombang air yang terlihat sangat tenang itu. Tanpa dirasakan oleh Sarwo dan Subali, ikan raksasa itu pun menghilang begitu saja dari pandangan mata mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kini keduanya berada di tempat mereka memasang jaring yang sudah ditinggalnya pergi jauh. Dan yang membuat mereka lebih heran lagi adalah jaring yang baru saja beberapa menit lalu mereka pasang kini sudah dipenuhi oleh ikan-ikan dalam waktu yang sangat cepat. Tanpa ragu, Sarwo dan Subali pun bergegas menggulung jaring yang sudah dipenuhi oleh ikan. Setelah selesai, mereka pun lalu segera kembali ke pantai. Tapi hal ganjil pun kembali mereka dapati ketika mereka tiba di pantai. Jam dinding di dalam posko tempat pelelangan ikan tersebut masih menunjukkan pukul 3 pagi. Dan awake dewe ndak ada 1 jam pulang pergi masang jaring panen ikan, ujar Subali sambil menunjuk ke arah jam dinding yang ada di hadapan mereka. Duh, kok bisa ya? Mustahil, imbus Subali lagi. Coba ikannya diperiksa dulu, Bal. Ojo-ojo bukan ikan, tapi cuma kotoran, saut Sarwo yang segera kembali ke perahu mereka. Ikan bener iki, ujar Subali yang memang memegang ikan sungguhan. Ya sudah, tidak usah cerita ke siapa-siapa tentang hal yang mustahil ini. Anggap saja ini rezeki nomplok buat kita berdua, ucap Sarwo yang kini mulai memasukkan ikan ke dalam wadah yang berbentuk kotak. Ketika keduanya sudah selesai memasukkan hasil ikan tangkapan mereka, Sarwo dan Subali pun kembali ke pos jaga tempat pelelangan ikan yang saat itu masih sangat sepi dan tak ada siapapun di sana. Subali yang sudah merasa sangat mengantuk pun mulai merebahkan tubuhnya dan perlahan tertidur dengan dengkuran yang cukup keras. Sementara itu, Sarwo yang sama sekali tidak mengantuk terus saja memikirkan kejadian aneh yang sudah menimpa dirinya beserta Subali. Sarwo masih terus terbayang sosok ikan raksasa yang sebenarnya dapat dengan mudah begitu saja menelan dirinya dan juga Subali bersama perahu mereka. Dan di tengah lamunannya tersebut, Sarwo melihat beberapa orang datang dari tepian laut. Di bawah sinar rembulan yang masih menerangi pantai, Sarwo pun mulai melihat dengan jelas 7 orang menggunakan pakaian serba hijau itu berjalan mendekat ke arahnya. Dan setelah ke-7 orang itu mendekat, Sarwo pun baru menyadari kalau orang-orang tersebut ternyata adalah wanita-wanita yang sangat cantik. Dan salah satu dari ke-7 wanita tersebut tampak menggunakan mahkota di kepalanya yang terlihat sangat berkilauan. Sarwo pun mulai menghampiri ke-7 wanita cantik tersebut. Dan ketika salah satu dari mereka melambai-lambaikan tangan ke arah Sarwo, tanpa rasa curiga dan tanpa rasa takut, Sarwo bergegas menghampiri sosok-sosok wanita cantik tersebut. Setelah Sarwo mulai berada pada jarak sekitar 2 meter, seorang wanita yang terlihat paling menawan dan menggunakan mahkota di kepalanya mengajak Sarwo untuk ikut bersamanya. Tanpa berpikir panjang lagi, Sarwo pun lalu mengikuti langkah ke-7 wanita-wanita cantik tersebut. Subali yang kala itu berada di antara alam tidur dan tersadar merasa melihat Sarwo berjalan seorang diri ke tengah lautan yang mana ombaknya kala itu mulai terlihat besar. Subali yang ingin memperingati Sarwo pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk memanggil-manggil Sarwo, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dan ketika Subali terbangun, dia sudah mendapati Sarwo duduk di sebelahnya sambil menikmati rokok dan kopi yang baru saja dibuatnya. "Awakmu dari mana, Sar?" tanya Subali sambil mengangkat gelas kopi yang sudah ada di depannya. "Loh, udah kemana-mana? Aku kan nungguin kamu tidur, ngerebus air di belakang," jawab Sarwo sambil terus mengepulkan asap rokok filter kesukaannya.
Apa aku mimpi ya? Tapi mimpi itu seperti nyata, ujar Subali sambil ikut membakar rokok miliknya. Mimpi opo? Tanya Sarwo. Aku tadi mimpi kamu itu berjalan ke tengah sana sendirian, jawab Subali sambil menunjuk ke arah laut lepas. Aku mau cerita sesuatu, Bal. Tapi kamu janji jangan ceritakan ini pada siapapun, ujar Sarwo yang kala itu duduk bersandar di dinding pos pantau tempat pelelangan ikan. Ya cerita wae lo, kayak sama siapa saja. Apa aku pernah membuat kamu kecewa, marah, kesal? Jawab Subali yang merasa ada sesuatu yang ingin sekali diceritakan oleh sahabatnya itu. Suatu saat nanti, jika aku menjadi orang kaya, maka kamu juga akan ikutan kaya, Bal, ujar Sarwo yang pandangan matanya menuju ke arah lautan. Awakmu ngelindur opo piye, Sar? Balas Subali sambil tertawa. Loh, aku beneran tidak sedang bercanda, Bal, saut Sarwo sambil meminum kopi hitam di gelas besar bergagang itu. Yowes, monggo, mau cerita apa? Tak dengarkan, jawab Subali. Bok Nyai Ro tadi kesini, Bal. Dia mengajakku masuk ke istananya, ujar Sarwo yang sontak membuat Subali menyemburkan kopi yang kala itu masih ada di mulutnya. Berarti yang aku lihat tadi benar. Kamu jalan sendirian ke tengah lautan, jawab Subali yang sekarang merasa jika apa yang ia lihat tadi bukanlah sebuah mimpi. Iya, Bal, aku menerima tawaran Bok Nyai Roro Kidul karena aku sudah lelah hidup susah. Aku mau seperti Pak Sutar yang punya banyak perahu, hidupnya enak, tinggal terima setoran tanpa harus bertaruh nyawa di tengah lautan sana, ujar Sarwo lagi. Loh, terus awakmu mau ambil pesugihan atau menikahi Mbok Nyai? Tanya Subali yang sepertinya belum paham dengan arah pembicaraan dari Sarwo. Jadi, aku tadi itu melihat kehidupan di keraton Ibu Ratu. Mewah, Bal. Orang-orang di sana menikmati hidup mereka hanya dengan santai-santai, tertawa-tawa bersama-sama, penuh kebahagiaan, ujar Sarwo menceritakan apa yang tadi dilihatnya ketika dia pergi mengikuti ratu penguasa laut selatan tadi. Ibu Ratu menawariku harta di dunia dan hidup enak di alamnya, Bal, imbu Sarwo lagi. Wah, edan, orang mungkin, orang mungkin, Sar. Yang ada nantinya kamu akan menjadi bola di alam sana, ditendang dari satu sisi ke sisi yang lain. Kamu itu nanti bakalan jadi budak setelah kamu mati. Wes, hidup sederhana dulu saja. Jika memang kita ditakdirkan kaya, ya kita pasti akan jadi orang kaya, jawab Subali sambil menasihati sahabatnya itu. Alah, kamu itu tenang saja, Bal. Kamu akan jadi orang yang akan selalu menemaniku di saat aku sukses nanti. Dan tenang, aku punya cara yang unik agar aku bisa terhindar dari perjanjianku dengan Ibu Nyai, balas Sarwo dengan antusias. Edan, awakmu itu ndak bakal bisa membodohi makhluk gaib, Sar. Kok kamu jadi goblok, ujar Subali yang merasa kesal dengan apa yang ia dengar dari sahabatnya. Westo, kamu senang saja. Kamu itu akan punya apapun yang kamu inginkan nantinya, asal kamu terus bekerja bersamaku. Motor, rumah yang bagus, atau kamu mau mobil, wah gampang, nanti tak belikan. Balas Sarwo yang sudah merasa yakin bahwa dirinya sebentar lagi akan menjadi orang kaya. Yo, tapi jangan libatkan aku ya dalam perjanjianmu. Aku ndak mau jadi tumbal, ucap Subali meyakinkan Sarwo. Dan sejak kejadian itulah, tangkapan ikan Sarwo dan Subali selalu saja melimpah. Bahkan secara diam-diam, kedua sahabat itu pun mulai membeli jaring untuk menangkap lobster dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk dapat membawa lobster tangkapannya tersebut secara mandiri tanpa harus disetorkan kepada bosnya, yaitu Pak Sutar. Sarwo pun di sini mulai membeli gentong berukuran besar yang mana akan dijadikan tempatnya menyimpan uang nanti. Lalu mulai memberitahu kepada Subali tentang rencana yang ia maksud.
Aku sudah minta kepada Ibu Ratu uang yang banyak yang dapat memenuhi gentong ini, Bal, ujar Sarwo yang mulai menjelaskan kepada sahabatnya itu. Terus, piye? Tanya Subali yang belum mengerti akan maksud dari Sarwo. Nah, Ibu Ratu setuju. Dan jika gentong ini penuh dengan uang, maka ya baru aku akan diambil, jawab Sarwo tanpa ragu. Terus maksudmu, kamu itu akan terus menghabiskan uang yang ada di gentong itu supaya tidak penuh-penuh? Tanya Subali yang sudah mulai mengerti arah dan maksud dari sahabatnya itu. Cerdas, awakmu sekarang cerdas, balas Sarwo sambil tersenyum. Yo, tapi sekali lagi aku katakan, tolong jangan libatkan aku dalam urusanmu dengan penguasa Laut Selatan itu. Dan jangan juga kau berikan keluargamu pada mereka, ucap Subali dengan tegas. Alah, Westo, semua aku yang tanggung. Dan sebelum uang di dalam gentong ini penuh, aku akan mencari cara agar dapat memutus perjanjian dengan Ibu Ratu, balas Sarwo dengan yakin. Dan tanpa disangka-sangka, uang hasil tangkapan ikan dan lobster milik Sarwo pun kini mulai mengisi sebagian gentong tanah yang ditaruhnya di dalam kamar tidur. Walaupun hasil pembagian dari tangkapan ikan dan lobsternya itu selalu dibagi rata dengan Subali, tapi tanpa disadarinya, uang yang ada di dalam gentong yang terbuat dari tanah tersebut kini semakin bertambah banyak. Secara perlahan, tapi pasti, kehidupan Sarwo dan Subali pun kini mulai membaik. Bahkan Sarwo pun mulai memperbaiki bangunan rumahnya secara bertahap. Hal yang sama pun dilakukan oleh Subali yang memang selalu diberikan uang oleh Sarwo untuk memperbaiki bangunan rumah bagian depan. Para warga sekitar pun tidak ada yang curiga dengan mulai membaiknya ekonomi dan kehidupan keluarga Sarwo dan Subali. Karena memang mereka berdua tetap hidup sederhana walaupun uang yang dimiliki Sarwo kini sudah sangat banyak. Subali pun kala itu meminta kepada Sarwo untuk membeli sapi agar orang-orang tidak mencurigai praktik pesugihan yang sudah dilakukan. Tapi Sarwo di sini memiliki ide lain. Ia pun hanya membeli 4 ekor kambing kecil. Tenang, kambing ini kita akan jadikan sapi. Nah, tahun depan kita jual, lalu hasilnya ya kita belikan sapi lemosin, ujar Sarwo yang langsung disetujui oleh Subali. Setelah 7 purnama berlalu, Sarwo dan Subali pun kembali ke tengah lautan dengan membawa 7 tumpeng kecil yang sudah mereka siapkan. 7 tumpeng nasi putih yang di atasnya diberikan kuncup daun pisang muda dengan 7 butir telur dan 1 ingkung ayam jago serta 7 sisir pisang raja matang siap dilarung ke lautan lepas ketika kedua sahabat itu sampai di tengah. Air yang bergelombang pun tiba-tiba saja menjadi tenang. Angin berhembus dengan sangat pelan, bintang-bintang yang indah serta rembulan yang terlihat sangat besar pun menjadikan malam itu malam yang sangat indah bagi Sarwo dan Subali. Dan di tengah lautan yang tenang itu, tiba-tiba muncul sosok ikan raksasa yang beberapa bulan lalu mereka temui. Dari mata Subali, makhluk laut yang besar seperti bukit yang ada di sekitar rumahnya itu terlihat sangat menakutkan dan hampir membuat Subali pingsan. Tapi menurut Sarwo, yang muncul ke permukaan itu adalah sebuah gapura besar dari istana megah milik Ibu Ratu. Dan Sarwo juga melihat kala itu Ibu Ratu tersenyum kepadanya bersama dengan 6 pengawalnya yang semuanya terlihat cantik-cantik. Setelah selesai menjalani larungan, Sarwo dan Subali pun kembali ke tepian pantai dan kejadian yang sama seperti waktu itu pun terulang kembali. Kedua sahabat tersebut hanya melakukan 1 jam perjalanan untuk pergi dan pulang larungan. Hal tersebut pun sudah dianggap wajar oleh Sarwo. Walaupun Subali terus menggerutu dan seolah tidak mempercayai apa yang telah terjadi. Di pagi itu, Sarwo merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Sarwo pun lalu meminta Subali untuk membuatkan kopi. Dan ketika Subali pergi ke belakang untuk membuat kopi, tiba-tiba muncul sosok perempuan yang mengaku jika ia adalah utusan dari Ibu Ratu.
Sosok perempuan cantik itu menyampaikan pesan dari Ibu Ratu bahwa di keratonnya kini sedang membutuhkan seseorang untuk menjadi penjaga gerbang. Karena penjaga yang sebelumnya melakukan sebuah kesalahan dan harus menjalani hukuman dari Ibu Ratu. Sarwo pun kala itu diminta untuk memberikan uang sejumlah yang disebutkan orang yang telah dipilih Ibu Ratu, tanpa mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang dibutuhkannya. Tak lama kemudian Sarwo pun terbangun dari tidurnya dengan peluh yang sudah membasahi tubuhnya. Sarwo masih ingat betul pesan yang sudah disampaikan oleh wanita tadi, yang tiba-tiba saja membuat Sarwo ketakutan. "Awakmu lagi ndak butuh duit Bal?" tanya Sarwo kepada sahabatnya itu. "Yo, ndak sih. Uang yang kamu berikan kemarin masih ada," jawab Subali yang membuat Sarwo tenang. "Memangnya kenapa? Kamu kok seperti orang yang sedang ketakutan begitu?" tanya Subali yang merasa ada yang aneh pada sahabatnya itu. "Wah, gak apa-apa. Aku cuma sedikit pusing karena tadi tidur sebentar seperti masuk angin," balas Sarwo yang tidak ingin sahabatnya itu tahu tentang pesan dari Ibu Ratu tadi. Sesampainya Sarwo di rumah, dia pun lalu segera mandi dan bersiap untuk sarapan bersama istri dan anaknya. Tapi pagi yang indah itu seketika berubah ketika istri Sarwo yang bernama Asi memberitahukan kepada suaminya bahwa semalam ada tamu yang datang untuk meminjam uang kepadanya. "Mas, semalam Pak Sutar itu datang ke sini. Dia itu sama istrinya. Setengah jam setelah sampean pergi. Nah, Pak Sutar datang juga membawakan makanan untuk Hilda," ujar Asi kepada Sarwo. "Mau pinjam uang ya?" balas Sarwo dengan hati yang mulai tenang. "Loh, kok tahu? Apa sudah bertemu Pak Sutar?" tanya Asi kepada suaminya. "Ya belum, aku cuma nebak-nebak aja," jawab Sarwo tenang. Setelah sarapan pagi, Sarwo pun menunggu kedatangan Pak Sutar yang sepertinya akan meminjam uang dalam jumlah banyak. Dan hal itu pun membuat Sarwo senang, karena orang yang dipilih oleh Ibu Ratu itu ternyata adalah bos para nelayan yang ada di pantai tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Pak Sutar bersama istrinya. Sarwo pun sempat terlibat perbincangan hangat tentang masalah-masalah yang sering dihadapi para nelayan. "Aku mau jual satu perahu Kusar. Kamu mau ndak punya perahu sendiri?" tanya Pak Sutar di tengah perbincangan mereka berdua. "Wah, yo mau toh Pak. Memangnya Bapak mau jual berapa untuk perahu yang biasa saya pakai dengan Subali?" tanya Sarwo dengan wajah yang berbinar. "Perahu dengan mesinnya 10 juta saja. Aku mau jual 3, jawab Pak Sutar. "Wah, sayang Pak. Kalau Bapak jual 3 perahu milik Bapak, lalu bagaimana dengan orang-orang yang masih ikut kerja?" balas Sarwo seolah menyayangkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Sutar. "Lah piye? Aku butuh uang 50 juta loh untuk keperluan anak. Apa kamu bisa meminjami uang 40 juta? tanya Pak Sutar sambil menyeruput teh manis hangat yang kala itu sudah disajikan. "Jadi satu perahu itu aku jual sama kamu 10 juta. Dan yang 40 juta itu aku pinjam. Nah, nanti kalau aku tidak bisa mengembalikan, kamu boleh ambil semua perahu dan peralatan yang ada di gudang," imbu Pak Sutar lagi. "Ya sudah Pak, biar sama-sama enak. Harus ada saksi," balas Sarwo yang langsung menyetujui permintaan dari bosnya itu. "Loh, apa istriku sama istrimu ndak cukup buat jadi saksi?" tanya Pak Sutar. "Ya biar lebih aman, harus ada pihak luar yang mengetahuinya Pak. Nah, nanti saya akan meminta Subali menjadi saksi dari pihak saya. Dan sampean monggo cari orang dulu untuk saksinya," jawab Sarwo yang langsung disetujui oleh Pak Sutar. Uang yang pinjam oleh Pak Sutar pun telah diberikan Sarwo dengan disaksikan oleh Subali dan Pak Nyoto. Selain itu, Pak Sutar dan istri Sarwo pun ikut juga menyaksikan perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut. Setelah Pak Sutar dan istrinya serta Pak Nyoto pulang, Sarwo dan Subali pun di sini kembali melanjutkan perbincangan mereka. Dan pada saat itu, Subali merasa heran dengan jumlah tabungan Sarwo yang ternyata sudah cukup banyak. "Yang penting, sekarang ini kita sudah punya perahu sendiri, Bal.
Dan kita tidak perlu ragu lagi untuk menjual hasil tangkapan kita langsung ke pengepul, ujar Sarwo yang membuat Subali senang. Subali yang awalnya mengira bahwa Sarwo akan meninggalkannya setelah dia sukses sempat terharu dengan sikap sahabatnya itu. Dan kini Subali pun membuang semua keraguannya kepada Sarwo dan semakin mendukung usahanya tersebut. Walau terkadang Subali juga terus berpikir akan tumbal yang diminta sosok penguasa Laut Selatan tersebut. Karena mustahil jika sosok gaib itu tidak meminta sesuatu kepada orang yang telah diberi kekayaan olehnya. Seminggu berlalu dari hari itu, kabar duka pun datang dari pantai tempat Sarwo dan Subali mencari nafkah. Pak Sutar dikabarkan hilang di tengah laut bersama dengan Pak Nyoto setelah mereka berdua memasang jaring perangkap udang lobster. Dan pencarian kedua sosok nelayan kawakan itu pun mulai dilakukan. Sarwo dan Subali pun ikut dalam pencarian Pak Sutar dan Pak Nyoto. Ya, kedua sahabat tersebut memiliki keyakinan bahwa Pak Sutar dan Pak Nyoto masih dapat ditemukan dengan selamat. Salah satu perahu milik Pak Sutar yang dikemudikan oleh Bayu dan Indra pun melaporkan bahwa mereka melihat serpian perahu milik Pak Sutar. Dan pencarian pun segera dilakukan di sekitaran Batu Karang Cadas yang terdapat di tengah lautan. Sarwo dan Subali pun ikut mencari di area tersebut dengan insting yang tajam. Sarwo dan Subali pun mencari ke arah yang berlawanan. Keduanya mengajak satu perahu lagi yang kala itu dikemudikan oleh Pak Wasto dan Mas Bari. Dan akhirnya mereka pun dapat menemukan Pak Nyoto yang masih selamat dengan menaiki serpian perahu milik Pak Sutar yang sudah hancur. Sarwo dan Subali pun segera membawa Pak Nyoto ke pantai untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Sementara perahu-perahu lain pun terus menyisir dan mencoba mencari keberadaan Pak Sutar. Hingga matahari terbenam, tim pencari yang dibantu oleh seluruh nelayan yang ada di pantai itu pun kembali tanpa membawa hasil. Dan sejak saat itu, Pak Sutar dinyatakan tewas hilang di tengah lautan. Pak Nyoto yang sudah bisa dimintai keterangan pun kini mulai menceritakan kejadian naas yang menimpanya dan Pak Sutar. Ombak besar yang tiba-tiba saja datang menggulung perahu yang dikemudikan langsung oleh Pak Sutar, sementara Pak Nyoto bisa selamat karena kala itu ia berada di atas batu karang setelah selesai memasang jaring lobster. Setelah perahu itu hancur, Pak Nyoto melihat Pak Sutar muncul ke permukaan dan berusaha untuk naik ke atas batu karang tempat di mana Pak Nyoto berada, tapi usahanya sia-sia. Setelah ombak besar datang lagi untuk kedua kalinya hingga membawa Pak Sutar hilang dari pandangan Pak Nyoto. Aneh, saat itu Pak Sutar mengatakan pada saya, "Wiswaya heto, Wiswaya itu," tapi tatapan matanya terlihat kosong ke arah depan. Saya coba bertanya kepada Pak Sutar tentang apa yang dilihatnya, tapi beliau hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil terus menatap ke arah depan. "Yang saya lihat tidak ada apa-apa di sana," ujar Pak Nyoto menjelaskan kepada orang-orang yang menjenguk. Saya sangat sedih ketika beliau tidak muncul lagi ke permukaan. Saya mulai berenang, mencoba mencari, tapi sia-sia, imbu Pak Nyoto dengan berderai air mata. Setelah 3 hari pencarian, tubuh Pak Sutar pun ditemukan di sisi laut sebelah timur yang sudah masuk ke wilayah pantai lain. Dan usut punya usut, ternyata Pak Sutar ini juga terjerat perjanjian dengan penguasa Laut Selatan tersebut. Hanya saja, Pak Sutar segera mencari orang yang mengerti akan hal-hal gaib untuk dapat memutus perjanjiannya tersebut. Hal itulah diceritakan oleh Pak Nyoto dan sudah menjadi rahasia umum. Seorang paranormal yang ditemui Pak Sutar pun menyanggupi apa yang diinginkan oleh Pak Sutar. Dan sejak saat itu, Pak Sutar tidak lagi melakukan larungan seperti biasanya di waktu-waktu tertentu. Tapi apapun itu, perjanjian terlarang dengan menumbalkan diri sendiri itu sudah tidak dapat diputus. Hal itu dibuktikan dengan kematian Pak Sutar di tengah laut. Padahal waktu itu, dia sudah yakin bahwa sudah tidak terikat perjanjian dengan penguasa Laut Selatan tersebut.
Beberapa bulan setelah kematian Pak Sutar, akhirnya Sarwo menjadi juragan baru di pantai yang terdapat tempat pelelangan ikan tersebut. Selain mendapatkan perahu milik Pak Sutar, Sarwo pun juga sudah membeli gudang serta peralatan nelayan milik Pak Sutar yang memang sengaja dijual oleh pihak keluarga beliau. Setelah 7 purnama berlalu setelah kematian Pak Sutar, Sarwo dan Subali kembali melakukan larungan ke tengah laut seperti yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Pemandangan yang sama pun kala itu masih terlihat oleh Subali ketika proses larungan telah dilaksanakan. Ikan raksasa yang membuat kaki Subali bergetar kini mulai muncul lagi ke permukaan. Hanya saja kemunculan sosok yang mengerikan itu terasa lebih lama saat itu. Bahkan sampai Sarwo mulai mendayung perahunya untuk kembali ke pantai, ikan raksasa itu masih terlihat dengan jelas. Sesampainya di gudang tempat pelelangan ikan yang kini menjadi milik Sarwo, Sarwo pun meminta kepada Subali untuk meninggalkannya sendirian di tempat itu. Subali diminta datang kembali sekitar pukul 9 pagi nanti. Dan entah apa yang dilakukan Sarwo malam itu. Tapi yang jelas, seminggu setelah larungan yang dilakukannya, kembali terjadi orang hilang yang terbawa arus deras. Seorang wisatawan dari luar daerah tempat tinggal Sarwo dan Subali dinyatakan hilang ketika ombak besar menyapu pantai yang sedang banyak dikunjungi oleh wisatawan itu. Dan semenjak itu, setiap 7 purnama yang datang di tahun ganjil, maka akan ada korban yang hilang di pantai yang hampir tidak pernah sepi dari pengunjung tersebut. Hingga suatu ketika, Sarwo yang tidak menyadari bahwa gentong yang menjadi tempat penyimpanan uang dari hasil usahanya itu kini mulai dipenuhi dengan uang kertas. Dan Sarwo pun harus menjadi korban dari perjanjiannya dengan sosok gaib penguasa lautan luas tersebut. Subali yang sudah sering memperingatkan sahabatnya itu harus menjadi saksi di mana Sarwo harus hilang dalam luasnya lautan. Kejadian itu pun berawal ketika Sarwo membeli 2 buah perahu baru lengkap dengan mesin yang model terbaru. Sarwo yang sudah lama tidak merasakan dahsyatnya ombak laut selatan pun mengajak sahabatnya untuk menjajal perahu baru yang juga baru saja selesai. Karena cuaca di hari itu sangat bagus, Subali pun ingin merasakan kembali masa di mana dia harus berjuang menaklukkan ombak untuk memasang jaring ikan dan juga jaring lobster bersama Sarwo yang kini telah menjadi bos pemilik perahu terbanyak di daerah pantai tersebut. Setelah semua persiapan selesai, berangkatlah Sarwo dan Subali menuju ke tempat dulu mereka biasa memasang jaring ikan dan juga jaring lobster. Sekitar pukul 2 siang, Subali kala itu berpesan kepada kru yang akan berangkat setelahnya untuk menutup gudang dan juga meminta salah seorang kru untuk tetap berada di pos pantau yang berada di depan gudang milik Sarwo. Dengan senyum di wajah kedua sahabat tersebut, berangkatlah Sarwo dan Subali untuk bernostalgia menikmati deburan ombak dan suasana sore di laut lepas. Setelah selesai memasang jaring ikan, kedua sahabat itu lalu bersantai sejenak di tengah lautan sebelum menuju ke sebuah bebatuan karang, tempat di mana mereka biasa memasang jaring untuk lobster. Dan di saat suasana tenang itu, Subali dikejutkan oleh Sarwo yang mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang dulu pernah diceritakan oleh Pak Nyoto. Dengan pandangan mata terlihat lurus ke depan, Sarwo seolah sedang melihat sesuatu yang sudah membuatnya kagum. Dengan senyum tipis di bibirnya, Sarwo pun lalu mengucapkan kalimat, "Wes wayah hebal." Dan dengan rasa cemas, Subali yang tidak ingin kehilangan sahabatnya itu pun lalu menyalakan mesin perahunya dan ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi aneh, mesin yang baru saja dibeli itu tidak kunjung menyala hingga akhirnya datanglah ombak besar yang menerjang perahu milik Sarwo tersebut. Sarwo yang terlihat sangat tenang pun terus menatap ke arah depan dengan pandangan mata yang kosong. Sementara itu, Subali masih terus berusaha untuk menyalakan mesin perahunya. "Wiswaya hebal," cap Sarwo sambil tersenyum dengan tatapan mata kosong. "Sar, ojo Sar, ojo, ayo kita pulang.
Kasihan anak dan istrimu, mereka nunggu, balas Subali dari arah belakang. Hal aneh pun mulai dirasakan oleh Subali ketika langit yang tadinya cerah kini berubah menghitam dengan sangat cepat, dan tiba-tiba saja mereka berdua pun kini sudah berada di bebatuan karang besar yang ada di tengah lautan tempat biasa mereka memasang jaring lobster. Padahal jarak tempatnya mereka memasang jaring ikan dengan bebatuan karang tersebut sangatlah jauh. Sementara itu, mesin perahu pun belum bisa dihidupkan oleh Subali. Rasanya tidak mungkin kalau Sarwo dan Subali terbawa arus pada saat itu. "Aku sudah dijemput, Bal. Aku titip keluargaku ya," ucap Sarwo yang kini ada di dekat Subali dan membuat Subali lemas tak berdaya. Dan apa yang dikatakan Sarwo memang benar adanya. Tiba-tiba saja Subali melihat ombak raksasa yang sangat tinggi kini sudah ada di atas kepalanya dan siap menelan mereka berdua. Sarwo yang sepertinya tahu kalau ajalnya sudah mendekat pun tiba-tiba mendorong Subali ke tengah laut yang jauh dari bebatuan karang. Sepertinya Sarwo tidak ingin jika sahabatnya itu ikut menjadi korban perjanjiannya dengan penguasa laut selatan tersebut. Dari dalam air, Subali melihat ombak yang sangat besar menggulung Sarwo yang kala itu masih berada di atas perahu, dan hanya beberapa detik saja Sarwo bersama perahunya hilang dari pandangan mata Subali. Subali pun menangisi kepergian sahabatnya itu. Dia juga tahu jika memang sudah waktunya perjanjian itu berakhir, maka Sarwo akan mati di tempat itu. Dengan tangis harunya, Subali berenang menuju ke arah bebatuan karang, masih mencoba mencari keberadaan sahabatnya. Dan ketika Subali sudah berada di atas bebatuan karang tersebut, serpihan perahu milik Sarwo mulai bermunculan dari dalam perairan. Tangis Subali kembali pecah ketika ia melihat serpihan perahu milik Sarwo. Dan Subali pun mulai berteriak-teriak memanggil-manggil nama sahabatnya itu, hingga dia pun jatuh terduduk di atas bebatuan karang karena menyesali kematian sahabatnya. Setelah menunggu lama, akhirnya beberapa perahu dari tim penyelamat dan juga perahu milik Sarwo mulai berdatangan. Subali yang sudah tidak memiliki tenaga untuk berdiri pun akhirnya segera dievakuasi tim penyelamat serta orang-orang yang ikut bekerja dengan Sarwo. Sesampainya Subali di pantai, keluarga Subali menyambutnya dengan tangis haru, tapi tidak dengan keluarga Sarwo. Mereka menangis sedih karena Sarwo belum dapat ditemukan. Subali yang merasa baru beberapa jam saja berada di tengah lautan pun merasa heran dengan pernyataan dari orang-orang sekitar yang mana mengatakan bahwa Sarwo dan Subali sudah menghilang selama 2 hari. Dan tim penyelamat bersama kru perahu milik Sarwo sudah berkali-kali mendatangi bebatuan karang tempat Subali berada, tapi baru yang terakhir itulah mereka dapat melihat Subali. Sungguh, semua kejadian yang dialami Subali memang sulit diterima akal sehat, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin di tengah lautan luas yang terkenal dengan penguasa gaib yang ada di laut selatan itu. Subali pun menghampiri keluarga Sarwo, meminta maaf atas hilangnya Sarwo. Setelah itu, Subali pun mengajak keluarga Sarwo untuk pulang karena menunggunya di pantai ini akan menjadi hal yang sia-sia. Istri Sarwo yang mendengar kata-kata dari sahabat suaminya itu pun menyetujuinya dan meminta semua keluarganya untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Sarwo, Subali pun meminta izin kepada Asi, istri dari Sarwo, untuk melihat tempat penyimpanan uang milik Sarwo yang ada di dalam kamar tidurnya. Asi pun tidak keberatan dengan apa yang diminta Subali. Dia pun lalu membukakan pintu kamar yang dikuncinya itu, tapi betapa terkejutnya Asi dan Subali ketika melihat uang yang ada di dalam gentong itu sudah meluap penuh hingga membuat penutup gentong tersebut jatuh ke bawah. "Memang sudah waktunya," bisik Subali. "Seingatku, ketika sampean pergi bersama Mas Sarwo, gentong itu belum penuh. Belum penuh seperti ini, Mas," balas Asi sambil menangis. "Memang sudah waktunya. Sarwo terikat perjanjian dengan Nyai Ratu.
Dia tidak bisa menghindar lagi, walaupun dia sudah menguras uang yang ada di tempat itu. Ujar Subali menjelaskan kepada Asi yang masih saja terus menangis mengingat kepergian suaminya tersebut. "Apa Sarwo berpesan sesuatu padamu?" tanya Subali kepada istri Sarwo. Ada, ada mas. Dia memintaku untuk menyiapkan larungan, jawab istri Sarwo. Ya sudah, kau siapkan saja seperti biasanya. Nanti biar aku dan anakku yang mengambilnya dari pintu belakang dan membawa ke pantai, jawab Subali yang lalu segera keluar dari dalam kamar sahabatnya tersebut. Setelah malam tiba, Subali pun sudah berada di pantai bersama anak sulungnya yang bernama Bima. Usia Bima saat itu baru sekitar 16 tahun, tapi dia memiliki nyali yang besar ketika berada di tengah lautan karena dia sudah sering ikut mencari ikan bersama temannya. Kita akan memberikan sesaji yang biasa diberikan oleh lekmu, Sarwo, ujar Subali kepada anaknya ketika mereka berdua sudah berada di atas perahu. Ya pak, tapi bapak tidak melakukan apa yang Lek Sarwo lakukan toh? Tanya Bima yang sedang mengemudikan perahunya. Tidak, Le. Bapak tidak tertarik untuk melakukan hal itu. Tapi kita berhutang jasa kepada Lek Sarwo. Dia rela mengorbankan dirinya demi bisa mengangkat kehidupan kita juga, jawab Subali yang berlinang air mata ketika ia mengingat sahabatnya. Kalau bukan karena kebaikan Lek Sarwo, belum tentu, Le, kita punya rumah yang layak dan juga barang-barang lainnya. Imbu Subali lagi yang lalu dibalas anggukan oleh anaknya. Setelah ini kita harus membalas jasa Lek Sarwo, Pak, ucap Bima yang juga mendapat anggukan dari kepala Subali. Kamu ndak usah takut dengan apa yang kamu lihat nanti, Obim. Karena apa yang akan kita temui nanti akan sulit digambarkan dengan kata-kata. Balas Subali menjelaskan ketika merasa yakin bahwa tempat di tengah lautan itu adalah tempat biasa Subali dan Sarwo melakukan larungan. Subali pun meminta Bima untuk segera menghentikan perahu yang dikemudikannya. Dan setelah perahu berhenti di perairan yang tenang, Subali pun lalu menaruh larungan yang sudah disiapkannya di atas tampah. Dan ketika barang-barang sesaji itu menghilang di telan gelapnya malam, tiba-tiba muncul ikan raksasa yang sudah sering dilihat oleh Subali. Walaupun begitu, Subali tetap saja merasakan takut ketika ia harus berhadapan dengan ikan raksasa tersebut. Berbeda dengan Bima. Bima kala itu justru merasa kagum dengan penampakan ikan raksasa yang menurutnya adalah ikan paus besar. Bima pun terus memandangi ke arah ikan raksasa tersebut hingga akhirnya Bima memalingkan wajahnya ketika ia mulai melihat sosok perempuan cantik yang muncul dari dalam mulut ikan yang kini terbuka lebar itu. Subali yang tidak melihat apa yang sudah dilihat oleh Bima pun menjadi kebingungan. Pasalnya, yang dilihat Subali hanyalah sosok ikan raksasa yang kini perlahan mulai menenggelamkan tubuh besarnya ke dalam lautan tersebut. Sesampainya di pantai, tepatnya di gudang perahu milik Sarwo, Subali pun menanyakan apa yang sudah dilihat oleh anaknya tadi. Bima pun lalu menceritakan bahwa dia melihat seekor ikan paus raksasa yang tiba-tiba saja membuka mulutnya dengan lebar. Aku lihat 7 wanita muncul dari dalam mulut ikan itu, Pak. Dan saat wanita dengan mahkota di atas kepalanya melambaikan tangan ke arahku, ya aku segera memalingkan wajah, ujar Bima menjelaskan. Persis, sama persis seperti apa yang sudah dialami Pak Lek Musarwo, Lek. Waktu itu dia terlihat tersenyum ke arah ikan tersebut. Padahal yang Bapak lihat adalah ikan raksasa yang sangat menyeramkan, balas Subali yang menceritakan kejadian di mana untuk pertama kalinya dia dan Sarwo melihat ikan dengan ukuran yang tidak biasa. Ya mungkin waktu itu Lek Sarwo menanggapi apa yang telah dilihatnya, Pak, ucap Bima. Mudah-mudahan penguasa laut itu tidak menginginkanmu, Lek, ujar Subali. Ya walaupun mereka menginginkanku ya aku nggak mau, jawab Bima tegas yang disambut senyum oleh sang ayah. Setelah selesai dengan tugasnya, Subali pun mengajak Bima untuk kembali pulang dan sesampainya mereka di rumah, Subali pun bermimpi ditemui oleh sahabatnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sarwo
terlihat menggunakan pakaian yang compang-camping dan terus saja berjalan memindahkan barang yang terlihat sangat berat. Di tempatnya berada, Sarwo pun terlihat bersama Pak Sutar dan banyak orang lainnya yang sedang melakukan pekerjaan yang sama. Dan mimpi yang dialami Subali itu tidak berhenti begitu saja. Subali melihat orang-orang yang merasa lelah dengan pekerjaan tersebut terus dipaksa bekerja dengan cara dicambuk oleh pengawal yang menjaga mereka. Sungguh, pemandangan yang sangat memilukan hati. Ternyata orang-orang yang berada di tempat itu adalah mereka yang sudah menikmati hasil pemberian Ratu Penguasa Laut Selatan. Di keesokan harinya, tim penyelamat dan gabungan dari tim SAR pun akhirnya dapat menemukan jasad Sarwo yang berada tidak jauh dari bebatuan karang tempat Subali ditemukan. Suasana haru pun sangat terasa ketika jenazah Sarwo sampai di rumahnya. Tangis kesedihan pun pecah menyambut sosok Sarwo yang memang dikenal sangat baik dan juga dermawan itu. Subali pun tak kuasa menahan haru ketika dia melihat tubuh sahabatnya yang sudah hidup bersamanya selama puluhan tahun. Subali pun pingsan ketika jenazah Sarwo akan diberangkatkan ke pemakaman. Apapun yang telah diperbuat oleh Sarwo, tapi Sarwo tetaplah orang yang sangat berjasa pada kehidupan Subali. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, Sarwo pun masih berusaha untuk menyelamatkan Subali agar terhindar dari ombak besar yang kala itu sedikit lagi menerpa mereka berdua. Sosok Sarwo adalah sosok sahabat sejati bagi Subali. Setelah beberapa bulan berlalu, Subali pun kembali bermimpi didatangi oleh Sarwo. Sahabatnya itu mengatakan kalau hidupnya kini sudah tenang dan penuh kemakmuran. Sarwo pun meminta tolong kepada Subali untuk ikut merawat anak satu-satunya yang dimiliki oleh Sarwo. Sarwo pun juga berpesan kepada Subali untuk menceritakan kepada Asi bahwa kini dia sudah diangkat menjadi penjaga gerbang di Kerajaan Laut Selatan oleh Ratu Penguasa Laut Selatan tersebut, dan Sarwo berjanji akan menjaga orang-orang yang berasal dari desanya yang berprofesi sebagai nelayan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat keren banget ini kisahnya ya. Dan kisah dari Laut Selatan sepertinya baru kali ini ya dibawakan di Extreme Movie ya, tentang Nyai Roro Kidul. Jadi saya sangat tertarik ketika Mas Untung. Jadi kisah ini ditulis oleh Mas Untung yang berdasarkan kisah nyata ya. Kisah nyata yang dimana Mas Untung sendiri memang kenal dengan narasumbernya, tapi memang untuk posisi letak di mananya dia tidak berkenan untuk diberitahukan, dan untuk tahunnya juga tidak berkenan. Jadi ini adalah sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Mas Untung Prasetyo yang dari narasumber yang sangat valid. Luar biasa. Dan saya sangat tertarik ketika Mas Untung menyodorkan kisah ini untuk dibawakan di Extreme Movie. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Kisahnya juga horornya dapat, mistisnya ya. Ketika kita bercerita tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, itu dapat banget mistisnya. Dan pastilah banyak sekali ya pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Dan sekali lagi, pesugihan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan di akhirnya. Jadi pasti hanya di awalnya. Dan nih saya agak tertarik ketika si Sarwo ini ingin ngakalin Ratu Pantai Selatan dengan menyimpan sebuah gentong, dan dia bilang gentongnya, ketika gentong ini penuh baru bisa diambil dia, tapi ya dia ngabisin terus, ya nggak akan bisa lah ya, nggak akan bisa yang namanya mengakali suatu perjanjian, apalagi perjanjian itu dibuat oleh sosok gaib. Jadi intinya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi Mas Untung keren banget kisahnya. Ditunggu lagi karya-karya terbarunya dari Untung Prasetyo, seorang penulis handal ya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber dari Extreme Movie. Dan silakan buat yang punya pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar pendapatnya, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Dan buat teman-teman yang suka mungkin sama videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa juga ya di-share dong linknya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya, agar yang lain juga ikut terhibur. Dan buat yang mungkin baru bergabung atau yang mungkin sudah bergabung lama tapi lupa, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau mengirimkan kisah-kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Nah, bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan dulu, yang mana insya Allah nantinya akan kami bawakan keseluruhan satu persatu. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia bersama kami. Dan salam hormat saya untuk seluruh para nelayan ya, para warga sekitaran Pantai Selatan. Karena kisah ini berdasarkan kisah nyata dari sana. Dan saya di akhir kata memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.